Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrin Rofiro dengan NIM akhir 43. Saya sebagai perawat. Saya Sulaika Salmana Mira dengan NIM akhir 039. Di sini saya sebagai pasien. Kami akan menampilkan video konseling KB. Saksikan. Tahap prainteraksi, saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah mencuci tangan, saya sudah menyiapkan alat berupa PPT edukasi konseling KB, dan juga saya siap secara fisik dan mental, saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum sus. Salam Ibu, silakan duduk. Baik. Boleh tahu dengan Ibu siapa dan umurnya berapa ya? Saya Salma, usianya 27 tahun sus. Baik, dengan Ibu Salma usianya 27 tahun ya. Perkenalkan, saya perawat Ajri yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Nah, di sini saya akan membantu Ibu untuk berkonsultasi ya terkait dengan KB konseling, bagaimana kabar Ibu hari ini dan juga apa keluhannya. Alhamdulillah baik sus, tapi saya kesini ingin berkonsultasi mengenai KB yang cocok dengan saya. Karena kan saya sudah mempunyai 2 anak, dan yang terakhir usianya baru 8 bulan sus. Oke, Ibu sudah memiliki 2 anak dan yang terakhir usia 8 bulan ya. Berarti Ibu masih dalam tahap menyusui ya Ibu? Iya, masih menyusui. Baik Ibu, sebelum itu kontrak waktunya nanti saya akan lakukan selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, untuk sebelum itu, untuk informasi yang diberikan itu bersifat kami akan menjaga kerahasiaannya ya. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Tidak ada sus. Baik, tidak ada, berarti kita akan mulai ya Ibu. Baik. Baik Ibu sudah hebat sekali ya ingin berdiskusi terkait konsultasi KB hari ini untuk menjaga kesehatan reproduksi keluarga agar lebih baik. Baik Ibu, sebelum itu saya ingin menjelaskan ya apa itu terkait dengan program keluarga berencana. Baik sus. Ibu, program keluarga berencana ini tuh merupakan program keluarga, sebuah program yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak mereka. Dengan mengikuti program KB ini, itu keluarga bisa menjadi lebih sejahtera dan juga bahagia. Boleh tahu Ibu, sebelum ini Ibu menggunakan KB apa? Sebelumnya saya sudah menggunakan KB suntik, tapi kayaknya nggak cocok ya sus. Soalnya saya jadwalnya juga nggak teratur gitu. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu ya, karena memang suntik KB ini harus dilakukan secara rutin ya, agar hasilnya itu menjadi lebih efektif. Namun tidak usah khawatir, karena saya akan membantu Ibu untuk mencarikan solusi KB yang cocok ya Bu. Tapi saya khawatir kalau pakai metode lain saya juga nggak cocok seperti sebelumnya sus. Baik Ibu, itu tidak usah khawatir ya, karena memang setiap metode KB itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci ya Ibu ya. Baik sus. Baik Ibu, karena Ibu ini masih dalam tahapan menyusui ya, kami ada beberapa metode KB yang cocok dan tidak mengganggu produksi ASI Ibu. Yang pertama ini Ibu, ada IUD atau spiral. IUD atau spiral ini tuh alatnya tuh berbentuk huruf T Ibu yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Nah nanti alat T ini itu seperti gambar ini ya Ibu, dia itu tidak akan membuat sel sperma dari sang suami Ibu, tidak akan membuahi sel telur dari Ibu. Nah durasi IUD ini tuh sangat efektif ya Ibu, jangkanya itu panjang dari 5 sampai 10 tahun untuk menunda kehamilannya. Kemudian untuk ada KB implan. KB implan ini kita kenal sebagai KB susuk ya Ibu. Nah ini tuh alat kontrasepsi yang berbentuk tabung. Bentuknya itu seperti ala korek api yang dimasukkan ke dalam bawah kulit lengan atas. Durasinya juga jangka waktunya lama ya untuk menunda kehamilan, dari durasi 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada pil progestin atau mini pil. Nah, pil ini tuh tidak mengandung hormon estrogen, jadi tidak mengganggu produksi ASI Ibu. Namun untuk pil ini kan konsumsinya rutin setiap hari dan jamnya juga harus sama gitu. Paling nggak saya mungkin pakai pil sih sus. Soalnya takut konsumsinya nggak bisa teratur. Saya lebih tertarik sama IUD kalau nggak implan. Buat keduanya itu ada kelebihan sama kekurangannya nggak ya sus? Oke, baik Ibu, untuk kekurangan atau kelebihan dari kedua metode antara implan dan juga IUD sebenarnya tidak
eh, berbeda ya Ibu. Untuk saya jelaskan lagi ya Ibu, untuk kelebihan IUD itu efektifnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, lama untuk periode kehamilannya dari 5 sampai 10 tahun sendiri, kemudian tidak mengandung hormon dan tidak mempengaruhi produksi ASI ibu. Untuk kekurangan IUD itu dapat menyebabkan haidnya itu menjadi lebih banyak, perlu tindakan medis untuk pemasangan atau pencabutan, dan juga ada resiko infeksi kecil saat pemasangannya. Dan juga ibu jangan khawatir ya, karena kekurangan dari setiap ini pasti ada solusinya. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari metode implan. Nah, untuk kelebihan dari implan ini atau susuk, efektivitasnya juga tinggi ya, 3-5 tahun, kemudian lebih praktis dan nyaman, dan aman untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu hormon ya. Kemudian ada kekurangan implan sendiri, ada perubahan menstruasi, jadinya ini tuh terjadi di awal pemasangan ya ibu. Menstruasinya itu menjadi tidak lancar, terus juga ada yang terlalu lama atau terlalu pendek, dan juga ada beberapa yang tidak menstruasi. Kemudian untuk pemasangannya memerlukan prosedur medis dan juga terdapat luka kecil pada tempat pemasangan. Itu tuh bisa terasa nyeri dan juga memar. Namun itu hanya sebentar ibu. Oh, Bagaimana ibu? Tapi saya sebenarnya lebih memilih IUD sih sus. Ibu lebih tertarik dengan KB IUD ya. Sebelum itu apakah ibu sudah sepakat dengan suami terkait dengan KB IUD, sudah dibicarakan? Suami saya sih lebih terserah kepada saya. Berarti untuk suami ibu lebih menyerahkan keputusan kepada ibu ya, sesuai dengan keinginan ibu. Baik ibu, sesi konsultasi pada hari ini sudah selesai ya. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah saya jadi lebih tahu KB yang cocok dengan saya sus. Baik ibu menjadi lebih tahu dan juga tidak bingung ya. Baik ibu, terima kasih sudah kooperatif pada sesi konsultasi pada hari ini. Kontrak selanjutnya itu pemasangan IUD jika ibu sudah siap ya. Baik sus, nanti kalau sudah siap syarat mental dan fisik saya ini langsung ya sus. Baik ibu, terima kasih sudah kooperatif ya. Sebelum saya mengakhiri sesinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus, terima kasih atas informasinya. Baik ibu, sama-sama. Saya izin pamit ya sus. Iya, hati-hati ibu. Tahap dokumentasi telah dilakukannya konseling KB dengan Ibu Salma usia 27 tahun. Sebelum tindakan, pasien merasa bingung dan khawatir terkait metode KB. Saat tindakan, pasien kooperatif. Dan setelah tindakan, pasien merasa lebih tidak khawatir dan tidak bingung dan telah memutuskan untuk memasang KB IUD. Kontrak selanjutnya yaitu pemasangan KB IUD Purwokerto 10 Mei 2025 tertanda perawat Ajri.